mau lihat pelan-pelan, saya mau mengajar kita, mudah-mudahan ini bisa masuk nemplak di dalam diri kita. Saya dan saudara sama-sama dapat. Saya double porsi. Ini tadi itu sore-sore itu, sekitar jam 5 tuh Tuhan ngomong, aku hendak mengajar engkau tentang satu kebenaran, tentang ini. Padahal saya sudah punya sesuatu tadi. Mari lihat ayatnya ke-31, Yesaya pasalnya yang ke-40, kita baca sama-sama. Baca hati-hati sekali. 2, 3, iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, firman ini memang firman kesukaan saya. Selama saya melayani masih muda, saya selalu bilang bahwa sebagaimanapun saya melayani Tuhan, saya percaya saya akan seperti raja wali yang naik terbang. Nah, ketika ayat ini muncul, saya nanya, apa kira-kira yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan untuk kita terima malam ini? Perhatikan saudara, begini, ada hal-hal penting di mana saudara dan saya yang harus memutuskan. Perhatikan, ada hal-hal penting di mana saudara dan saya harus memutuskan untuk mengerjakannya dalam hidup kita, yaitu katanya menanti-nantikan Tuhan. Ternyata menanti-nantikan Tuhan ini sesuatu yang sangat penting. Saya tadi waktu sambil dandan, waktu sambil mandi, sambil lihat Bapak, saya tiba-tiba ada pujian itu ngalir dalam hati saya. Orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan seumpama burung raja wali. Mereka lari tak lelah, mereka jalan tak lesu. Ajarku untuk menanti. Saudara nantikan Tuhan. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Saudaraku, kenapa Tuhan menginginkan di kita menanti-nantikan Dia? Karena Dia pun selalu menanti-nantikan kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan itu sangat sering kali menanti-nanti. Ada firman berkata, Tuhan itu menanti-nantikan saatnya untuk memberkati kamu. Amin. Mungkin saudara sudah merasa capek, sudah letih lesu. Aku kok gak sembuh-sembuh. Ini ayat, ini hidup, ini benar-benar berkuasa. Waktu tadi Bapak bilang saya gak tahan. Di sela-sela kita mau merayakan ulang tahun, dia bilang aku gak kuat. Dan saya selalu punya harapan kepada Tuhan, bahwa menantikan Tuhan memang adalah satu pekerjaan yang sangat penting, yang banyak orang sudah melupakan hal ini. Semua orang ingin yang instan, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita melalui firman ini, ada banyak
yang kita terima kalau kita menanti-nantikan Dia. Amin. Ada banyak keuntungan kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Tetapi sering kali kita nggak bertanya sama Tuhan. Jangankan bertanya, jangankan nanti, kita mau potong kompas seolah-olah kita tahu masa depan. Percayalah bahwa kalau firman Tuhan ini diberikan kepada kita dikarenakan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita adalah menanti-nantikan Dia. Saudara, kata menanti-nanti dalam bahasa Ibrani itu kawa. Q-A-W-A. Kawa. Nah, arti daripada menanti, ini firman berkata gini, menanti-nanti dalam bahasa Ibrani itu kawa. Bahwa kalau kamu kawa, kamu menanti-nantikan Tuhan, kamu punya keuntungan. Saudara, kata kawa, menanti-nanti ini gini, mengikatkan diri bersama Tuhan. Jadi ketika kita kawa, menanti-nanti itu mengikatkan diri bersama Tuhan, membangun satu hubungan, mencari Tuhan, menunggu Tuhan, dan berharap kepada Tuhan setiap hari. Saudara, yang belum dijawab doanya, kenapa kita miskin, kenapa masih kekurangan? Makan firman ini. Makan. Jangan pelajari. Makan. Telan. Kata kawa dalam bahasa Ibrani menanti-nanti adalah menunggu Tuhan. Di dalam ketika sedang menunggu, kita itu menjalin hubungan, kita setia berharap kepada Dia, tidak pernah putus harapan kepada Dia setiap hari, dan Dialah yang akan mempertemukan kita untuk mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang hebat. Mari kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Jadi ini kaitannya erat ke sini. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur. Perhatikan. Yesus itu pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa kaitannya dengan ayat Yesaya 40:31 ini? Demikian. Kata tinggal, tadi menanti-nanti. Kata tinggal dalam bahasa Yunani, ini perjanjian baru, tentu kita masuknya ke bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya itu meno, yaitu sama dengan kata menanti-nanti, kawa, membangun hubungan, menjalin satu hubungan di dalam sebuah pengharapan. Jadi Yesus bilang begini, jikalau kamu tidak membangun sebuah hubungan dalam satu pengharapan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya kita tinggal di luar. Jadi orang yang menanti-nanti, kawa, itu sama dengan meno, menjalin hubungan dengan Tuhan, di mana ketika menjalin hubungan itu kita tinggal di dalam Dia. Jadi memang sangat beda orang yang belajar tentang Yesus dengan yang tinggal di dalam Yesus dengan orang yang belajar dari Yesus. Perhatiin, belajar dari Yesus artinya kita perlu hubungan. Orang yang belajar tentang Yesus nggak perlu punya hubungan. Ada banyak orang, kan orang-orang sekolah teologi yang belajar tentang Tuhan, tapi belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan orang-orang yang di luar agama kita, mereka belajar Alkitab kita bukan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan kita, tetapi apa? Dia untuk mengetahui. Dengan pengetahuan yang sangat sederhana itulah dipakai menyerang kita. Kalau punya hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin nyerang orang lain. Perhatikan, apa sih sebenarnya meno? Meno yang berikutnya adalah menunggu dan bertahan. Jadi bukan
Makanya ini kalau ada yang gampang kecewa, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, udahlah nggak akan sembuh lagi, kita ke dukun aja, kita lakukan ini aja, masih demam sedikit, tipes sedikit, panggil dukun, pakai tanda, pakai kapur sirih disalib, salib di kening. Perhatikan baik-baik, kata meno juga artinya menunggu dan bertahan. Kenapa kata meno ini katanya menunggu dan bertahan? Begini, di dalam menjalani satu proses, Tuhan menginginkan kita terus jalin hubungan sambil menunggu jawaban yang dari Dia. Saudara, kalau kita punya proyek, kemudian kita mau kerjasama dengan orang lain, kita nggak mungkin hanya kasih proposal kita, tetapi kita harus punya hubungan dulu dengan dia. Caranya bagaimana? Kenalin orang yang mau kerjasama dengan kita baik-baik. Ajak makan, betul? Lihat keluarganya. Ketahui apa kesukaannya. Ketika kita tahu apa yang dia sukai, kita lakukan. Kenapa kita tahu apa yang dia suka? Karena kita sudah punya hubungan. Percayalah, hasilnya berbeda dengan hanya sekedar tahu. Allah oleh kasih karunia-Nya itu, Dia, Yesus itu mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Dan sekarang pun kita masih sering jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap sayang kok sama kita. Tuhan masih tetap setia kok sama kita. Yang membuat kita tidak bisa ketemu dengan Dia, dosa itu. Tetapi Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dosa kitalah yang menyebabkan kita ini menjauh. Kita mulai menyimpang. Kenapa? Karena ada rasa takut dan ada rasa tertuduh. Belum paham benar arti kasih karunia yang sesungguhnya. Amin. Yang kita nggak punya itu menanti. Kita mau jalan pintas. Kenapa sih udah tahu Tuhan? Sudah beribadah, udah melayani, pengen masih percaya sama omongannya dukun yang gak jelas juntrungannya. Kenapa? Karena kita mau cepat. Kita menganggap bahwa waktu kita waktu yang terbaik. Tetapi Tuhan bilang meno, menunggu dan bertahan. Artinya sesakit apapun proses yang kita alami, sesakit apapun persoalan yang sedang kita alami, sekrisis apapun yang sekarang ini sedang kita alami, meno, menanti dan bertahan. Nah, saudara, apa faedah yang akan kita terima? Yohanes 15 ayat 5 ini bilang begini, kalau kamu tinggal, jadi ada kata kerja ya, kalau. Dikatakan gini, kalau Juliana tinggal, Juliana dapat berbuah dan dapat bertindak banyak, berhasil. Kalau Juliana tidak tinggal dalam Tuhan, tidak meno, tidak kawa, tidak menanti-nantikan Tuhan, Juliana gak berguna. Maka dikatakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak berguna sama sekali. Jadi Tuhan ini ngomong sama murid-murid, kalau kamu nggak tinggal, kalau Juliana nggak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tidak seperti ranting yang melekat itu, Juliana nggak berguna. Nah, saudara, Yesaya 40:31 ini begini. Di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua di dalam Alkitab. Jikalau kata Tuhan dituliskan dalam huruf besar, itu dalam bahasa Ibraninya dituliskan dengan kata YHWH yang artinya the existing one. Saya pernah ngomong, the existing one yaitu apa? Tuhan yang selalu eksis menemani kita, bukan hanya yang kemarin, tetapi sekarang dan yang akan datang. Artinya Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang pribadinya selalu hadir, the existing one, YHWH, yaitu Tuhan. Orang-orang nyebutnya orang Ibrani nyebutnya YHWH. Mereka nggak berani bilang Yahweh, tetapi orang-orang Indonesia
mana saja kita ditemaninya sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya selalu banyak perkataan firman yang berkata, jangan takut, ini aku. Artinya dia selalu hadir, dan ketika dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudusnya supaya dia selalu eksis menolong kita, eksis bersama kita. Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kita, itulah Roh Kudus yang dimiliki oleh Yesus. Amin. Jadi kalau orang yang punya kesetiaan dalam menanti-nanti, ini kelihatan hasil pekerjaannya. Dia punya integritas. Mengapa banyak hamba Tuhan gagal? Karena tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu di masa sekarang ini sampai besok, sampai nanti selama-lamanya, selama kita hidup, bahkan Dia juga akan mengawal kita sampai ke lubang kubur. Itulah sebabnya orang percaya di dalam Yesus yang sudah menanti-nantikan Dia, yang selalu punya hubungan dengan Dia, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang membangkitkan itu? Roh Kudus. Siapa Dia? Yaitu the existing one, yang eksis itu akan membongkar bangkitkan kuburan kita, dan Dia akan membawa kita untuk bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Yang kedua, kata YHWH, kata Tuhan yang dimaksudkan Nabi Yesaya di sini dan yang dimaksudkan dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi adalah salah satunya begini, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, YHWH, yang hawa dengan Tuhan, Tuhan yang mana? Yaitu satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kita ini gini loh, kita ini tahu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, maka tidak ada Tuhan lain lagi yang benar yang kita sembah. Jadi kita ini sudah menyembah Tuhan yang benar. Katakan amin. Karena Alkitab menyaksikan Dialah yang benar. Tuhan boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi Alkitab menyaksikan hanya Tuhan yang diberitakan Nabi Yesaya dan Yesus, yang berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang benar, YHWH, the existing one, yang eksis itu, Dialah yang kita sembah. Dan ketika kita sadar bahwa kita menyembah Allah yang benar, maka Allah yang benar itu akan menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita, menasehati kita, memberi kita arahan tuntunan yang benar. Allah tidak akan pernah salah. Jadi banggalah punya Tuhan yang benar. Tuhan yang di Lowomaru itu Tuhan yang salah. Tuhan yang selalu bilang pakai ayam putih, pakai kapur sirih, pakai kotoran kuali untuk ditaruh di kening, itu Tuhan yang salah. Itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kekal, yang mendampingi kita ketika susah dan juga bersuka cita ketika kita juga memperoleh berkat. Itu Tuhan yang benar. Amin. Jadi gak ada. Kita ini menyembah Allah yang benar. Jangan takut. Karena itu saya mau katakan, seberat apapun penyakit yang kau tanggung, percayalah, ketika engkau nantikan Tuhan, engkau akan dapat kekuatan baru. Nah, mari kita lihat ya. Kita kembali lagi ke Yesaya 40 ini. Perhatikan ya, di ayat yang ke-31 ini. Dikatakan begini, saudara. Ada kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata kekuatan dalam bahasa Ibrani disebut koah. K-O-A-H. Koah.
Artinya begini, satu kekuatan yang ilahi yang datang dari Tuhan, tidak datang dari vitamin atau makanan yang kita konsumsi. Enggak, saudara. Tapi ini sifatnya supranatural. Dikatakan begini, kekuatan dari Tuhan. Kenapa Tuhan punya janji kepada kita kekuatan baru ini? Kekuatan ini kita sangat perlukan karena kita tahu kita ini serba terbatas kekuatannya, katakan amin. Kekuatan kita terbatas, kekuatan untuk mengingat terbatas. Tadinya mau ngambil A, udah pergi, lupa. Manusiawi dong. Memang kekuatan kita terbatas. Nggak usah dulu kekuatan angkat berat. Mengingat pun kita terbatas. Kita sering berhadapan dengan beban yang sangat berat. Setelah pulang dari tempat ini kita sudah mikir besok akan terjadi apa. Besok bagaimana? Di sini memang sukacita dengar firman. Kasih persembahan pun memang karena udah gak punya seadanya. Yang kita pikir selama duduk di sini besok makan apa. Banyak seperti itu saya pernah ngalami. Begitu berapi-apinya melayani, begitu berapi-apinya ikut ibadah. Tapi ketika dengar khotbah, pikiran saya melayan, saya mikir gini, besok mau makan apa? Besok bagaimana? Anak saya kuliahnya bagaimana bayarnya? Besok bagaimana bayar kontrak rumah? Besok bagaimana? Ini pasti ada. Ini masih hal kecil yang kita hadapi. Belum yang datangnya dari luar. Ini masih datang dari dalamnya kita. Besok anak saya kalau besar ini gimana? Tetapi Alkitab dengan jelas dia menjanjikan kepada kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita untuk mencapai garis akhir sampai kita bisa melewatinya dengan kemenangan yang gemilang. Inilah kekuatan baru itu. Tadi kekuatan itu dalam bahasa Ibrani koah, artinya adalah kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Jadi kekuatan yang kedua di sini dalam kata bahasa Ibraninya koah ini adalah kapasitas untuk bertahan dan kapasitas untuk tahan banting. Jadi bukan hanya bertahan tapi tahan banting. Inilah yang dimiliki oleh para rasul. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang mati martir. Inilah yang dimiliki Stefanus waktu dia dilempari batu. Kenapa dia bisa bertahan seolah-olah sudah gak sakit lagi? Karena dia berharap penuh, punya penantian akan Tuhan, sehingga dia keluar. Dan ketika dia dirajam oleh batu, dia sudah ketemu Tuhan sebelumnya. Jadi firman Tuhan itu berlawanan dengan kenyataan yang kita hadapi, saudara. Orang lari gak lelah. Dibilang gini kan, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang menanti-nantikan, nah saudara yang masih muda ini, masih singa-singa ini, artinya gini, singa itu kan roaring, roar soundingnya kuat. Tapi kenapa dia lompat, dia lari kok lelah? Karena tidak tinggal bersama si pemberi kekuatan yang supranatural itu. Siapa dia? Tuhan. Siapa dia? YHWH. Siapa dia? The Existing One. Siapa dia? Tuhan yang menemani kita dari awal sampai akhir. Kenapa kamu letih lesu? Karena kamu gak tinggal. Mari perhatikan kata koah ini. Kapasitas untuk mengalami satu stretching, melentang luas. Ini yang berikutnya. Satu pengalaman ini akan mengalami ini ketika kita menantikan Tuhan gini. Ada satu semangat yang baru yang Tuhan munculkan. Jadi dikatakan kamu akan mendapat kekuatan baru. Kemarin kamu punya persoalan A, rasanya sudah gak kuat, tetapi
ternyata selesai karena Tuhan, maka ketika engkau punya persoalan yang baru, kekuatan untuk melampaui yang baru ini, persoalan baru ini, bukan sisa-sisa dari kekuatanmu kemarin, bukan. Tetapi Tuhan memberikan satu lagi sesuatu yang lebih luas di dalam dirimu, yaitu apa? Adanya satu semangat yang berkobar-kobar, dikarenakan sudah belajar, karena sudah punya pengalaman, sudah lewat, seperti Daud yang berkata, kali ini aku akan mendapatkan pertolongan yang sama dengan kekuatan musuh yang berbeda. Waktu dia memasang umban, waktu dia mulai mengayunkan umban kepada Goliat, itu bukan sisa kekuatan waktu dia mengalahkan singa dan beruang, tetapi sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat, dikarenakan dia menantikan Tuhan. Ketika kita mengalami hubungan yang erat menantikan Tuhan, maka kita gak stuck. Kalau Raja Wali itu lihat ya, Raja Wali itu sekali mengayuh naik, sekali mengayuh naik. Raja Wali itu gak pernah gini, gak pernah. Dia cara terbangnya gini, kepalanya menukik ke bawah. Raja Wali ya, nanti tonton video tentang Raja Wali. Kepala Raja Wali menukik ke bawah, dia rentangkan sayapnya. Waktu ada badai, dia gak melawan, dia gak mengayuhkan sayap, enggak saudara. Waktu ada badai, dia ikuti, dia tenang. Tapi ketika dia sudah ada di tengah badai, dia mulai kepakan sekali, naik, kepakan lagi, naik, kepakan lagi, naik. Begitu dia sudah ada di ketinggian, dia tinggal melayang. Nikmati. Pada saat dia ada di ketinggian, dia mulai lihat ada mangsa. Dia mulai turun, dia terkam mangsanya. Dia punya makanan. Raja Wali gak pernah mati kelaparan. Mari kita lihat Raja Wali yang naik terbang. Kata naik, kita masuk dalam kata naik. Naik itu bukan hanya satu tingkat. Kata naik bahasa Ibraninya ala, A-L-A. Allah. Tadi saya katakan tidak stuck. Mari kita lihat di sini dikatakan maju, naik terus, pulih. Jadi bukan bertumbuh baru pulih. Jadi maju, naik terus, pulih, bertumbuh, berlari kencang sampai garis finish, bahkan lewat garis finish, dan tetap tidak menjadi lelah. Jadi kata naik Allah dalam bahasa Ibrani adalah maju, terus naik, pulih, setelah pulih bertumbuh. Dia tidak lagi jalan di tempat, naik, 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 terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih lagi, karena mupah Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ini. Ini ayatnya yang ketiga, saudara. Mari perhatikan. Ini ayat terakhir. Demikian dengan lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap the existing one, Allah, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap, perhatikan, tidak naik, tidak semakin turun, tetapi dia bilang apa? Tetap. Kata tetap di sini setia menanti. Ya, Yusmina, sembuh kamu ya. Setia menanti. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Kata ketetapan di sini artinya tidak bisa dilencengkan, tidak boleh melenceng. Tetap dengan hidup menurut apa? Jalan yang ditunjukkannya. Ini loh, nanti kan dia sampai Tuhan nunjukin jalan, kamu harus bagaimana.
saya. Memang mereka sembuh. Tapi kalau mereka tidak mengenal aku, mereka juga binasa. Untuk apa sembuh tapi binasa? Tetapi sekarang perhatikan, kamu sembuh, kamu tidak binasa. Kenapa? Punya pengenalan. Kenapa? Punya hubungan. Mereka yang sembuh itu banyak yang bukan orang percaya Yesus. Apa kata Tuhan di amanat agungnya? Pergilah, jadikan semua bangsa. Bukan pergilah, sembuhkan mereka. Kesembuhan itu cuma bonus. Dengar baik. Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Murid. Kata murid ini mengenal. Gak mungkin seorang murid duduk di sekolah gak kenal gurunya bertahun-tahun. Gak mungkin. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian apa katanya? Ajar. Saya senang dengan mujizat. Pak, semua. Orangnya pulang. Tapi mereka gak cari Tuhan. Gak ketemu Tuhan. Mujizat itu ada karena Tuhan baik. Tapi hubunganmu dengan Tuhan ada karena engkau berusaha. Engkau mau punya hubungan dengan Dia. Tapi bukan berarti pelayanan hamba Tuhan itu jelek. Enggak. Silakan. Beritakan nama Tuhan Yesus sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi yang terpenting kalau bisa muridkanlah Dia. Dikatakan apa? Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Ikuti ketetapannya. Jadi ada orang sembuh karena mujizat plak. Ada yang dikarenakan hasil hubungan. Gak usah takut yang kena COVID. Sekarang nantikan Tuhan. Hirup udara Tuhan. Waktu setiap hidup udara, gak usah takut sesak. Terus darah Yesus. Makan obat, darah Yesus. Karena banyak orang makan obat, toh mati juga. Artinya obat bukan segalanya. Siapa yang segalanya? Tuhan. Siapa Dia? The accepting one. Sekali lagi itu harus jadi pegangan kita. Dikatakan mengikuti segala ketetapan perintah. Perhatikan ya. Ada ketetapan, ada perintah, ada peraturan, dan ketentuannya. Kalau sudah ditentuin, nggak bisa. Ada ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau apa? Beruntung dalam segala hal yang kau lakukan. Dan dalam segala hal yang kau tujui. Katakan amin. Kita kembali lagi ke Yesaya itu kembali. Kita kembali ke Yesaya 40, saudara. Kata berlari tapi tidak menjadi lesu. Ya. Tadi saya udah bilang, ini paradoks. Orang lari pasti lesu, keringetan lesu, pengen minum air, betul? Nah, kata lesu di sini dalam bahasa Ibraninya disebut yaga. Y-A-G-A, yaga. Yaga ini gini, yaga ini dalam bahasa Inggrisnya gini, exhausted. Yaga ini gini, kalau haus tingkatan apa gitu. Tingkat langit ke-7. Haus banget. Kalau haus. Jadi kata yaga ini melebihi. Jadi gini, di sini yang disebut ini begini. Kamu lari tapi kamu gak lesu. Kata lesu dalam bahasa Ibrani ini yaga. Yaga ini artinya yang kalau dalam bahasa Inggrisnya exhausted. Waktu saya cek ini begini. Exhausted itu gini. Kehabisan tenaga, hampir mati, kolaps. Tapi kita enggak kolaps, walaupun lari, enggak exhausted, kita hebat. Ya di sini dikatakan jadi kita ini pernah kan ngalami haus banget, enggak bisa ditahan lagi, habis-habisan. Lelahnya itu udah sampai bilang aku nyerah, udah enggak sanggup lagi, stresnya tingkat tinggi, depresi betul-betul depresi. Artinya gitu, yaga. Enggak, kita enggak yaga. Kita enggak akan yaga. Allah kita berjanji kita enggak yaga. Mesti lari, mesti pontang-panting, mesti kerjakan ini. Saya ngomong kemarin, kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus cemplung
berada. Kata lesu di sini artinya yaga, kamu nggak exhausted, kamu nggak kehabisan tenaga, kamu nggak depresi, tapi kamu akan semakin cas seperti baterai paling hebat. Kata Allah dalam bahasa Ibrani, ya ab, ya koma di atas ap, ya ab, ingat cicak dan lalu ditangkap, ya ab, ini lelah. Jadi gini, benerlah nih bahasa Jawa berarti di bahasa Ibrani, ya ab. Ya ab itu bahasa Jawanya gini, megap, megap. Jadi kalau lelah, pakai aja bahasa Ibrani, yang ya abnya tahu. Supaya ingat, oh kamu lagi ya ab ya. Kata lelah, ya ab ini lemah sampai pingsan. Megap, megap. Bahasa Jawa ini. Jone ini megap, megap. Bahasa Ibraninya ya'ab, yang artinya lemah sampai pingsan. Kenapa kita tidak lelah? Kenapa kita tidak lemah sampai pingsan? Saya percaya 5 kali ibadah pun kita nggak akan lemah sampai pingsan. Kenapa? Ada kekuatan yang ilahi, yang dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan. Jadi untuk memperoleh ini, seperti Yohanes pasal 15 ayat 5, kita harus tinggal di dalam Dia, menantikan Dia, punya hubungan dengan Dia. Kita akan mengalami roh yang luar biasa. Kita nggak yaap, nggak megap-megap. Tetapi apapun yang dikatakan pengkhotbah, keputusannya terserah